Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 56, tentu saja. Zhou Qing mengangguk dengan kuat. Jika dia bukan ayah dan suami yang tidak berguna saat itu, Zhou Yuan tidak akan disiksa oleh racun kebencian naga selama bertahun-tahun dan Qin Yu tidak akan menggunakan begitu banyak darah esensi untuk menyelamatkan Zhou Yuan dan akhirnya umurnya terpotong. Ini adalah hal-hal yang dia salahkan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, sekarang setelah informasi yang sulit didapat tentang harta pelengkap umur telah tiba di tangannya, dia tentu saja tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Detak jantung Zhou Yuan berangsur-angsur menjadi tenang dan dia bertanya dengan suara rendah, "Ayah, apakah informasi ini telah diverifikasi?" Zhou Qing menjawab, "Itu benar, seseorang secara tidak sengaja memasuki reruntuhan khusus ini dan melihat butir roh api dan buah giok bayi. Namun, tampaknya ada genesis bis yang kuat yang menjaga reruntuhan sehingga dia tidak punya pilihan selain buru-buru menyerahkan diri. Jika berita ini menyebar, aku khawatir Qi Manor juga akan mengetahuinya." Zhou Yuan mengerutkan kening. Qi Manor akan menjadi ancaman yang sangat besar jika mereka berhasil mendapatkan butir roh api. Bagaimanapun, itu adalah sumber daya strategis sejati yang sangat diperlukan untuk faksi manapun. Dengan sumber daya seperti itu, mempersiapkan pasukan sendiri dan merekrut praktisi yang kuat akan menjadi jauh lebih efektif. Ya, Zhou Qing mengangguk. Ekspresinya menjadi agak serius saat dia berkata, "Itulah mengapa saya berencana untuk mengirim Lu Tiesan." Zhou Yuan berkata, "Ayah, biarkan aku pergi juga." Dia sudah membuka blokir 6 saluran dan akan segera mencapai tahap perawatan Qi. Begitu dia melangkah ke tahap perawatan Qi, dia akan dianggap sebagai sumber kekuatan kecil. Di kerajaan Zhou besar, ahli tahap Alpha Origin berdiri di puncak, mereka diikuti oleh ahli panggung gerbang surga. Sedangkan tahap perawatan Qi merupakan inti dari pasukan elit di militer. Mereka yang berada pada tahap perawatan Qi memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab yang berat. Setelah melihat Zhou Yuan menjadi sukarelawan, Zhou Qing tersenyum dan berkata, "Itulah mengapa saya memanggil Anda ke sini. Selain membantu Lu Tiesan, ada tugas penting lain yang saya miliki untuk Anda." "Apa itu?" Zhou Qing menghela nafas sebelum dia berkata, "Pada misi ini kamu harus pergi ke Kabupaten Changlan terlebih dahulu. Jika memungkinkan, aku harap kamu dapat memikirkan cara untuk menarik jenderal besar ke pihak kita dan membantu kita berurusan dengan Qi Manor. Paling tidak, kamu harus memastikan bahwa Qi Hao tidak menarik sang jenderal ke pihak Qi Manor." Zhou Yuan mengangguk, sebagai pangeran, pergi ke Kabupaten Changlan akan menunjukkan ketulusan klan kerajaan. Zhou Yuan menjawab, "Jangan khawatir ayah, saya akan melakukan yang terbaik." Zhou Qing terkekeh sebelum merogoh pakaiannya dan mengeluarkan gulungan batu giok merah-merah di mana cahaya tampak mengalir. "Kamu akan segera mencapai tahap pemelihara Qi dan secara resmi akan dapat mempraktikkan metode kultivasi Qi. Ini adalah mantra api guntur dari klan kerajaan kita dan akan memungkinkanmu untuk mengolah Qi api guntur tingkat 4. Ambil dan miliki tampilan yang bagus. Jika cocok, kamu dapat mempraktikannya." Jadi ini mantra guntur api, mata Zhou Yuan bergetar. Di dunia ini, metode kultivasi genesis Qi dikategorikan ke dalam 9 tingkatan. Dengan kata lain, ada 9 tingkat genesis Qi. Semakin baik metode kultivasi Qi, semakin baik kualitas genesis Qi. Kelas 4 genesis Qi praktis adalah tingkat teratas di Zhou besar, dan orang biasa hanya mampu mengolah genesis Qi kelas 1 atau kelas 2. Guru tidak punya waktu untuk memberikan metode kultivasi Qi apapun kepada saya saat itu. Saya ingin tahu apakah kakak Yao Yao memilikinya. Zhou Yuan mendecakkan bibirnya, mengingat misteri Master Chang Yuan dan kekuatan yang tak terduga. Metode kultivasi Qi yang dia tahu harus jauh melampaui Qi guntur api klan kerajaan. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, Zhou Yuan masih mengambil mantra guntur api. Jika Yao Yao tidak memiliki metode kultivasi Qi, dia tidak punya pilihan selain memilih yang pertama. Tahap pemeliharaan Qi, Zhou Yuan dengan erat menggenggam gulungan batu giok saat antisipasi membanjiri matanya. Tahap pembukaan saluran hanya dapat dianggap sebagai pembuatan fondasi seseorang. Hanya pada tahap perawatan Qi seseorang akhirnya dapat mengambil langkah pertama ke jalur kultivasi. Hanya setelah mencapai level itu seseorang dapat benar-benar mengalami keajaiban genesis Qi yang sebenarnya. Kerajaan Wu besar, kota kerajaan, tundukan kota Zhou. Bertahun-tahun yang lalu, klan Wu memberontak melawan Zhou besar dan merebut tanahnya. Dari nama ibu kota Wu besar, jelas bahwa Wu besar bermaksud menaklukkan Zhou besar sepenuhnya, memastikan bahwa dia tidak akan pernah bangkit lagi. Struktur megah muncul satu demi satu di istana kerajaan Wu besar, membentang sampai akhir pandangan seseorang. Genesis Qi yang kuat beriak dari banyak pagoda, menyelimuti setiap sudut istana kerajaan. Dibandingkan dengan Zhou besar,
Istana kerajaan Wu besar tidak diragukan lagi jauh lebih megah, dan keamanan yang terakhir juga jauh lebih unggul. Ini menunjukkan betapa kuatnya Wu besar. Di dalam istana kerajaan, seorang pemuda berjubah kuning duduk di belakang meja, kulitnya seputih batu giok, sementara sepasang alis yang mirip ujung pedang menghiasi wajahnya yang sangat tampan. Tindakan sederhana duduk di sana membuatnya memancarkan aura bangsawan, berdiri tinggi di atas semua orang seperti kebanggaan surga. Aura samar tampak muncul di belakangnya seperti raungan naga yang melingkar. Titik merah darah yang bersinar samar tampaknya telah tertanam di antara alisnya, pemandangan yang misterius sekaligus aneh. Anak muda ini adalah putra mahkota kerajaan Wu besar, Wu Huang. Wajahnya acuh tak acuh saat dia membolak-balik gulungan di depannya. Meskipun dia masih muda, karena status khususnya di Wu besar, Raja Wu telah mengizinkannya untuk mengambil bagian dalam urusan nasional Wu besar sejak usia muda. Pada saat ini, seseorang dengan hormat masuk, berlutut di depan meja dan dengan hormat berkata, "Putra mahkota, pengawas sekretaris telah mengirimkan beberapa berita." Wu Huang mengangkat kelopak matanya dan mengulurkan tangan untuk menerima tabung bambu itu. Dia mengeluarkan gulungan kertas di dalamnya dan perlahan membukanya saat matanya menyapu. Oh, ekspresi Wu Huang tiba-tiba berubah. Ekspresi aneh muncul di wajahnya yang tampan saat dia berkata dengan suara tanpa emosi, "Betapa menariknya, ini tentang naga suci klan Zhou." Sungguh orang yang ulet, jadi dia berhasil bertahan bahkan setelah racun kebencian naga disegel di tubuhnya oleh ayah. Sosok berlutut itu bertanya dengan suara dingin, "Yang mulia, haruskah kita melenyapkannya?" Wu Huang tertawa kecil, "Kekaisaran Wu besar kita saat ini sedang sibuk dengan kerajaan 1000 binatang dan kerajaan pedang. Bagaimana mungkin kita juga harus memperhatikan Zhou besar yang hampir mati?" Sosok itu menjawab dengan suara rendah, "Tapi Zhou Yuan pernah memiliki berkah naga suci dan diklaim sebagai naga suci klan Zhou." Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, dia melihat mata dingin Wu Huang menyapu dan segera menelan sisa kata-katanya. Wu Huang terlihat apatis saat naga Qi bangkit di belakangnya, membuatnya tampak sangat mulia. Suaranya tenang saat dia berkata, "Kamu salah, Zhou Yuan bukanlah naga suci sejati. Jika ya, bagaimana klan Wu kita berhasil? Berkat naga suci awalnya adalah milikku dan dia hanyalah sebuah kesalahan kecil. Kesalahan ini telah diperbaiki dan dibawa kembali ke jalan yang benar, oleh karena itu. Zhou Yuan hanyalah naga palsu yang pernah memiliki takdir yang bukan miliknya, mengakibatkan dia dan Zhou besar membayar harga yang mahal. Di sisi lain, aku adalah naga sejati, oleh karena itu, berkat naga suci akhirnya kembali kepadaku." Dia menatap sosok di depannya saat dia perlahan melanjutkan, "Jadi tolong jangan membuat kesalahan ini lagi, bukan aku yang mencuri berkat naga sucinya tetapi dia yang mengambil apa yang menjadi milikku, yang aku lakukan hanyalah mengambilnya kembali. Ini disebut kembali ke pemiliknya yang sah, paham?" Sosok itu menggigil saat dia menatap Wu Huang yang sedikit tersenyum dan buru-buru mengakui dengan hormat. Wu Huang membuang tabung bambu dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Pergi periksa apa yang dilakukan naga palsu ini. 6 saluran, tahukah kamu, dengan kekuatan yang menyedihkan, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depanku." Sosok itu dengan hormat menjawab, "Yang mulia adalah naga sejati dan Zhou Yuan hanyalah seekor semut dibandingkan yang bahkan tidak layak disebut." Wu Huang mengambil sisa gulungan itu dan berkata, "Selama periode waktu berikutnya, saya harus fokus pada pelatihan untuk mempersiapkan pertempuran para orang suci yang mendekat di benua Changmang. Pertempuran inilah yang benar-benar penting. Jangan mengganggu saya dengan hal-hal tentang naga lumpuh di masa depan." "Dipahami?" Sosok itu menanggapi. Wu Huang menatap gulungan itu untuk beberapa saat, sebelum dia berkata, "Tapi karena masalah ini telah menjadi perhatianku, aku tidak bisa menerimanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beritahu mereka untuk memberi lebih banyak dukungan kepada klan Qi. Jika mereka mampu untuk menggulingkan klan Zhou, Wu besar kita akan menghemat banyak usaha. Kalau tidak, itu akan agak menyusahkan karena sumpah yang dibuat ayah saat itu." Dia tersenyum pada intinya, "Biarlah ini menjadi pelajaran bagi naga pincang itu. Beritahu dia bahwa dia harus berperilaku baik sebagai orang pincang di masa depan." Kata-katanya sederhana, tetapi tampaknya telah menentukan nasib Zhou besar. Dia kemudian tersenyum pada sosok itu dan berkata, "Lihat baik-baik, apa yang kamu lihat adalah naga sejati, satu kalimat untuk menentukan hidup atau mati, satu kalimat untuk memutuskan kehancuran suatu bangsa." Bab 57, Istana Kerajaan Zhou Besar, Paviliun Harum. Yao Yao duduk dengan punggung tegak di depan cermin kristal sementara Tuntun bermalas-malasan di pangkuannya. Rambut hitamnya yang halus tersampir di bahunya, mencapai pinggangnya yang ramping. Wajah cantik memikat jiwa yang terpantul di cermin tampak cuek dan tanpa emosi. Di belakang Yao Yao, Qin Yu terlihat lembut saat dia membantu menyisir rambut panjang Yao Yao.
Sejak Yao Yao datang ke istana kerajaan, Qin Yu menjadi sangat menyukainya dan secara praktis memperlakukannya sebagai seorang putri. Meskipun Yao Yao agak cuek, dia menjadi lebih lembut dalam menanggapi Qin Yu yang manis dan ramah. Oleh karena itu, keduanya tumbuh semakin dekat. Cantik sekali, Qin Yu mengikat rambut panjang Yao Yao menjadi kuncir kuda tinggi sederhana, menyebabkan gadis yang biasanya cuek itu mengeluarkan sedikit aura remaja yang hidup. Itu adalah pemandangan yang akan membuat seseorang terengah-engah. Yao Yao tersenyum tipis. Terima kasih Bibi Qin. Qin Yu tersenyum sambil membelai kepala gadis itu. Tidak perlu sopan, jika tinggal di istana membosankan, suruh Zhou Yuan menemanimu berjalan-jalan. Yao Yao mengangguk sedikit. Tuntun tiba-tiba membuka matanya saat ini dan menggonggong ke pintu. Itu berubah menjadi buram hitam saat melesat maju, menghantam perut sosok yang baru saja masuk. Hei, itu sakit. Orang yang baru saja melewati pintu adalah Zhou Yuan. Dia saat ini memegangi perutnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menopang Tuntun. Dia saat ini sedang menggigit dan menarik kerahnya dengan kekuatan yang sangat besar sehingga Zhou Yuan hampir terbalik. Berhenti menarik, berhenti menarik. Zhou Yuan mengutuk ketika seorang gadis pelayan membawa sepiring daging kering binatang iblis yang diasinkan dengan cermat dari dapur istana. Baru saat itulah Tuntun melepaskan kerah Zhou Yuan dan melompat ke piring perak, matanya menyipit saat mulai menikmati makanan gigitan demi gigitan. Apakah bajingan kecil ini benar-benar menganggapku sebagai kupon makan? Rahang Zhou Yuan terkatup rapat karena marah saat dia melihat ke arah Tuntun. Mata binatang buas kecil itu praktis berubah menjadi hijau karena kecemasan setiap kali melihatnya. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, mengabaikan Tuntun saat dia berjalan menuju Qin Yu dan menyapanya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian anak-anak. Qin Yu menyeringai, mengacak-acak rambut Zhou Yuan sebelum pergi dengan tidak terburu-buru. Yao Yao mengelus kuncir kudanya dan memiringkan kepalanya, menyebabkan ujung kuncir kuda memantul sedikit saat matanya mengarah ke Zhou Yuan. Zhou Yuan tertawa kecil saat dia mengeluarkan botol giok merah dari lengan bajunya dan berkata dengan suara yang agak menyedihkan, kamu menjadi semakin pilih-pilih, aku menghabiskan 1000 kristal genesis untuk membeli anggur roh merah ini. Yao Yao mengulurkan tangan, menerima botol giok merah dan menyecap sedikit, menyebabkan matanya sedikit cerah. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, seseorang tidak menjilat tanpa alasan, bicaralah, apa yang kamu inginkan? Zhou Yuan tertawa canggung. Segera setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh menjawab, Kak Yao Yao, aku segera membuka blokir meridian ke-7 dan tidak jauh dari meridian ke-8. Setelah membuka blokir semua 8 meridian, saya akan dapat melangkah ke tahap pemelihara Qi dan membangun wadah Qi. Ketika itu terjadi, saya harus berlatih metode kultivasi Qi. Jadi, kamu menginginkan metode kultivasi Qi? Tawa lembut keluar dari mulut Yao Yao. Dia menopang pipi dengan tangan dan melanjutkan, apakah mantra guntur api klan kerajaanmu tidak cukup baik untukmu? Mantra api guntur hanya dapat menumbuhkan genesis Qi sampai tingkat 4 saja. Bahkan jika saya menemukan metode kultivasi Qi tingkat yang lebih tinggi di masa depan, banyak waktu akan terbuang percuma. Zhou Yuan menghela nafas, tingkat 4 genesis Qi memang berada di urutan teratas di Zhou besar, tetapi matanya menerawan ke tempat yang lebih jauh. Yao Yao memiringkan kepalanya dan merenung, saya memiliki beberapa metode kultivasi Qi. Namun, itu masih tergantung pada pilihanmu. Zhou Yuan terkejut, apa maksudmu? Yao Yao menekankan tangan ke pinggangnya di mana sebuah tas kain kecil yang indah digantung. Itu adalah tas semesta yang berisi saku ruang. Barang-barang seperti itu agak tidak biasa. Paling tidak, ada kurang dari segelintir di perbendaharaan kerajaan dan ruang di dalamnya terbentang paling banyak selusin kaki. Tas semesta menyala dan strip giok hitam muncul di tangan Yao Yao. Ini adalah metode kultivasi Qi kakek Hei, Canon Yuan Surgawi. Ini dapat mengolah genesis Qi sampai kelas 7. Mata Zhou Yuan menegang saat dia tanpa sadar berteriak, genesis kelas 7 Qi. Syok memenuhi wajahnya, apalagi seseorang seperti dirinya, bahkan ayahnya belum pernah melihat genesis Qi tingkat tinggi seperti itu. Bahkan seluruh kerajaan Zhou besar tidak dapat ditukar dengan metode kultivasi Qi kelas tinggi seperti itu. Napas Zhou Yuan menjadi tergesa-gesa saat matanya menjadi sedikit merah. Untungnya, dia memiliki mental yang kuat. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Yao Yao dan berkata, apakah ada pilihan lain? Karena Yao Yao telah menyebutkan pilihan sebelumnya, pasti ada alternatif lain. Metode kultivasi Qi yang dapat ditempatkan di samping kanon Yuan Surgawi sepertinya tidak biasa, bukan? Yao Yao terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Dengan tekanan lembut tas semesta, sebuah pecahan tulang muncul di tangannya. Fragmen tulang berbintik-bintik karena usia dan retakan samar bisa terlihat di atasnya. Namun, saat itu muncul, tekanan yang tak terlukiskan menyebar, menyebabkan genesis Qi yang beredar di tubuh Zhou Yuan menjadi lamban.
Di belakang mereka, rambut tuntun yang sedang makan tiba-tiba berdiri saat ia dengan ganas menerkam di depan Zhou Yuan dan meraung di pecahan tulang. Orang bisa melihat cahaya merah samar muncul di tubuhnya. Terbukti, pecahan tulang tersebut membuat Tuntun merasa sangat terancam. Apa itu? Zhou Yuan sama-sama ketakutan oleh tekanan dari pecahan tulang misterius itu. Bibir merah Yao Yao sedikit terbuka saat dia menjawab, metode kultivasi Qi dicatat dalam fragmen tulang ini. Ini disebut Kitab Suci Naga Leluhur. Legenda berbicara tentang makhluk tertentu yang lahir ketika dunia diciptakan. Makhluk yang dikenal sebagai naga leluhur, dikatakan mampu melahap langit dan menghancurkan tanah. Sebuah eksistensi yang menjulang bahkan di atas puncak, itu adalah dari tubuh naga leluhur yang mencakup semua makhluk hidup muncul dan sejak saat itu, berbagai bentuk kehidupan muncul di dunia. Zhou Yuan bertanya, lebih kuat dari kanon Yuan surgawi. Yao Yao perlahan berkata, pada awalnya, itu hanya akan bisa mengolah Genesis Qi kelas 5. Kelas 5 Genesis Qi, alis Zhou Yuan berkerut. Ada 4 tingkat pada kitab suci naga leluhur, yang pertama adalah Qi Piton Semesta, Genesis Qi kelas 5, yang kedua adalah Qi Ular Surgawi Penguasa Dunia, Genesis Qi kelas 7, dan yang ketiga adalah Qi Naga Galaksi Suci, Genesis Qi kelas 9. Suara lembut Yao Yao terasa seperti guntur di telinga Zhou Yuan, menyebabkan seluruh kulit kepalanya mati rasa saat tubuhnya bergetar. Kelas 9 Genesis Qi, suara gemetar Zhou Yuan terdengar. Di dunia ini, Genesis Qi kelas 9 sudah menjadi puncaknya, siapa yang bisa membayangkan betapa kuatnya seseorang yang mengolahnya. Tunggu, alarm melanda Zhou Yuan saat dia melihat ke arah Yao Yao. Bukankah kamu bilang ada 4 level? Jika tingkat ketiga sudah kelas 9, lalu tingkat keempat bisa jadi apa? Mata indah Yao Yao tampak berubah sedalam malam saat dia mengangguk. Sebelum suaranya yang lapang terdengar sekali lagi, level keempat adalah Qi Naga Leluhur yang sebenarnya dan itu melampaui kelas 9. Zhou Yuan jatuh dengan pantat terlebih dahulu ke kursi di belakangnya, matanya hampir keluar dari rongganya sementara mulutnya terbuka lebar. Ada metode kultivasi Qi di dunia ini yang melebihi kelas 9. Metode kultivasi Qi ini telah melampaui akal sehat Zhou Yuan, dia bahkan meragukan keberadaan surga yang menentang metode kultivasi Qi. Mungkinkah metode kultivasi Qi ini menjadi alasan mengapa Master Chang Yuan dan Yao Yao dikejar oleh musuh misterius mereka, memaksa mereka untuk terus bersembunyi? Yao Yao perlahan berkata, ada banyak misteri di dunia ini. 9 tingkat metode kultivasi Qi hanyalah satu cara berpikir. Jika Anda tidak pernah mendengar sesuatu, bukan berarti itu tidak ada. Namun, meskipun kitab suci naga leluhur sangat kuat, berlatih itu sulit dan praktis belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, begitu Anda mulai berlatih kitab suci naga leluhur, Anda tidak akan dapat mengubah metode kultivasi Qi lainnya, atau Anda akan dimakan olehnya. Sungguh metode kultivasi Qi yang tirani. Pada titik inilah ekspresi Zhou Yuan tidak bisa tidak berubah. Jika itu benar, itu berarti setiap jalan lain akan tertutup baginya. Satu-satunya pilihan adalah terus maju di jalur kitab naga leluhur. Yao Yao mengangguk ringan. Selain itu, ada syarat lain yang harus kamu penuhi untuk berlatih metode kultivasi Qi ini. Zhou Yuan segera menyela. Syarat apa? Yao Yao melirik Zhou Yuan, kamu harus membawa berkah Tipe Naga. Berkah Tipe Naga, dikatakan bahwa tubuh leluhur naga berubah menjadi semua makhluk hidup, di antara mereka ada beberapa yang terlahir dengan keberuntungan besar. Tanda-tanda aneh muncul pada kelahiran mereka, seperti ikan mas, ular, piton, dan lain-lain. Semuanya dari ini dapat dianggap sebagai berkah Tipe Naga. Artinya ada sepotong Qi Naga leluhur di tubuh mereka, memungkinkan mereka memiliki bakat yang melampaui masa. Untuk memulai latihan kitab naga leluhur, sepotong Qi Naga leluhur ini harus digunakan sebagai pondasi. Namun, bahkan jika seseorang memenuhi persyaratan, sangat sedikit orang yang dapat benar-benar menguasai metode kultivasi Qi ini. Bahkan tidak usah menyebutkan tingkat keempat, saya khawatir sejak dahulu kala, hanya satu orang yang dapat mencapai tingkat ketiga. Yao Yao menatap Zhou Yuan sambil melanjutkan, adapun kamu dilahirkan dengan berkat naga suci, dan Qi Naga leluhur di tubuhmu bahkan lebih besar daripada berkat jenis naga lainnya. Oleh karena itu, kamu bahkan mungkin memiliki peluang 10% melewati tahap pertama untuk memulai kitab naga leluhur, tetapi masih sulit untuk mengatakan berapa banyak level yang pada akhirnya akan kamu kuasai. Sayangnya, berkat naga sucimu dicuri dan sebagian besar dicuri oleh ular sanca dan burung pipit wu besar. Tinju Zhou Yuan tanpa sadar mengepal erat saat dia tertawa pahit, jadi aku ditakdirkan untuk tidak pernah mempelajari kitab suci naga leluhur. Dia tidak tahan dan menjadi sedikit sedih, lagi pula, siapapun yang menyaksikan surga yang menakjubkan menentang metode kultivasi Qi lolos tidak akan bisa tetap tidak terpengaruh. Namun, Yao Yao menggelengkan kepalanya, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Zhou Yuan saat dia dengan samar berkata,
Mungkin tidak begitu. Zhou Yuan menatapnya dengan bingung. Yao Yao perlahan membuka tangan Zhou Yuan, memperlihatkan benjolan merah darah di tengah telapak tangannya. Kebencian jahat menyebar darinya, menyebabkan hati seseorang menggigil. Yao Yao menunjuk ke benjolan merah darah dan berkata dengan suara lembut, Raja Wu yang bodoh percaya bahwa menyegel kebencian naga suci ke dalam tubuhmu akan menekanmu selamanya, tetapi dia tidak tahu, bahwa racun kebencian naga ini sebenarnya adalah juga sepotong ki naga leluhur. Mata Zhou Yuan menyusut. Maksud Anda? Yao Yao mengangguk. Kamu dapat menggunakan racun kebencian naga sebagai pengganti untuk memulai kitab suci naga leluhur. Dengan demikian, kamu juga akan dapat mempraktikkannya. Mata cerah Yao Yao diam-diam menatap Zhou Yuan saat suaranya yang lapang bergema. Jadi, apa keputusanmu? Bab 58, di Pavilion Harum. Mata cerah Yao Yao tertuju pada Zhou Yuan. Kata-kata lembut yang keluar dari bibir merahnya menyebabkan dia berkonflik, matanya berkedip tak tentu. Sulit untuk memilih di antara keduanya, tentu saja, Canon Heavenly Yuan tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan yang lebih dapat diandalkan. Genesis Ki tingkat 7 lebih dari cukup baginya untuk berkuasa atas mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Faktanya, itu bahkan akan membuatnya memiliki kepercayaan diri terhadap musuh pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Canon Heavenly Yuan yang stabil, kitab suci naga leluhur yang misterius penuh dengan kemungkinan yang tak terhitung banyaknya. Berdasarkan apa yang dikatakan Yao Yao kepadanya, Zhou Yuan dapat merasakan betapa sulitnya berlatih metode kultivasi Ki ini. Sangat sulit sehingga dia bahkan mungkin tidak melampaui level pertama sepanjang hidupnya dan level pertama ini hanya bisa memberikan Genesis Ki kelas 5, Genesis Ki yang jelas tidak dapat memuaskannya. Yang paling penting, tidak ada jalan untuk kembali begitu dia memilih untuk mempraktikkan kitab naga leluhur. Seseorang dapat mengubah ke metode kultivasi Ki lainnya jika seseorang merasa metodenya tidak cocok, tetapi opsi ini tidak tersedia untuk kitab naga leluhur. Ini mirip dengan jalan yang tidak bisa kembali. Untuk kitab naga leluhur, satu-satunya pilihan adalah maju tanpa ragu. Pilihan yang tidak diragukan lagi membutuhkan keberanian dan karisma yang luar biasa. Memang benar bahwa jalur kitab naga leluhur akan penuh dengan bahaya. Tapi, kemungkinan pertumbuhan tak terbatas menyebabkan kegembiraan membanjiri hati Zhou Yuan. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menyerah. Oleh karena itu, dalam menghadapi dua pilihan ini, bahkan Zhou Yuan yang biasanya mudah menentukan pun terjebak dalam dilema, wajahnya berfluktuasi tak tentu, tidak mampu membuat keputusan. Yao Yao tidak terburu-buru dan hanya menonton dalam diam. Keheningan di Pavilion Haruman berlangsung sangat lama, sebelum akhirnya dipecahkan oleh desahan panjang. Zhou Yuan membuka matanya dan melihat ke arah Yao Yao sambil perlahan berkata, aku memilih. Kitab naga leluhur, tangan Yao Yao tampak sedikit gemetar, agak terkejut dengan pilihan Zhou Yuan. Lagi pula, dibandingkan dengan kanon Yuan surgawi, kitab naga leluhur dipenuhi dengan terlalu banyak ketidakpastian. Zhou Yuan memandang Yao Yao, tertawa dengan cara yang agak mengejek diri sendiri dan berkata, Kakak Yao Yao, saya tidak ingin mengalami Genesis di masa lalu lagi, membuat orang lain mengambil apa yang menjadi milik saya, bahkan menyakiti orang terdekat. Sementara saya tidak berdaya untuk melakukan apapun, tidak akan pernah lagi. Setiap kali dia melihat kulit pucat ibunya, hati Zhou Yuan terasa seperti diiris oleh pisau. Dia tahu bahwa dia akan lama mati jika bukan karena infus konstan darah esensi ibunya kepadanya. Ada juga Zhou King, dia telah dikhianati, kerajaannya dicuri dan bahkan lengannya dipotong oleh Raja Wu ketika dia mencoba melindungi hal-hal yang penting baginya. Dia akhirnya gagal menyelamatkan putranya sendiri, dan menyalahkan dirinya sendiri siang dan malam. Semua ini terjadi karena ketidakberdayaan, musuh yang harus kuhadapi di masa depan sepertinya akan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, aku membutuhkan kekuatan terbesar untuk melindungi keluargaku dan diriku sendiri. Saya ingin menjadi begitu kuat sehingga keberadaan apapun tidak dapat menjadi ancaman terkecil sekalipun bagi saya dan orang-orang yang saya sayangi. Kanon Yuan surgawi kuat, sangat kuat, tetapi tidak dapat memberi saya kekuatan yang saya dambakan. Jadi, dia menatap Yao Yao dan menyatakan sekali lagi, sedikit jeda di antara setiap kata, saya memilih kitab naga leluhur. Yao Yao bisa melihat tekad membara di mata Zhou Yuan, menyebabkan dia mengangguk ringan sebelum menawarkan pecahan tulang berbintik-bintik di tangannya. Zhou Yuan mengulurkan tangan, meraihnya dan menariknya sedikit, tetapi tidak dapat menerimanya. Zhou Yuan, kamu tidak akan memiliki jalan lain untuk dilalui setelah kamu memilihnya. Oleh karena itu, kamu tidak dapat menyesali keputusan ini di masa depan. Ekspresi muram muncul di wajah cantik Yao Yao. Zhou Yuan menyeringai, Kakak Yao Yao, aku telah disiksa oleh racun kebencian naga sejak muda dan telah mengalami bagaimana orang memperlakukanku karena tidak dapat menemukan meridian-meridianku. Oleh karena itu,
Aku sangat mengerti betapa bertekadnya aku. Jalan ini mungkin sulit, tapi, aku pasti akan berjalan sampai akhir. Suara Zhou Yuan dipenuhi dengan resolusi, tanpa ragu-ragu, dia menarik lebih keras lagi, melepaskan pecahan tulang berbintik-bintik dari genggaman Yao Yao. Ekspresinya sangat serius saat dia menyimpannya. Di jalur kultivasi, keadaan hati seseorang adalah yang paling penting. Pengalaman masa lalu Zhou Yuan mengajarinya bahwa tekad sangat penting jika seseorang menginginkan kekuasaan. Begitu seseorang menetapkan tujuan, seseorang perlu melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya. Karenanya, seseorang membutuhkan kemauan yang besar. Yao Yao memperhatikan Zhou Yuan menyimpan pecahan tulang berbintik-bintik dan menghela nafas. 4 sumber daya genesis diperlukan bagimu untuk mulai mempraktikkan level pertama kitab suci leluhur naga. Yao Yao mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Zhou Yuan. Sekilas, Zhou Yuan melihat kata-kata yang ditulis dengan indah di atas kertas. Namun, ketika dia melihat lebih dekat pada 4 sumber daya genesis yang dibutuhkan, wajahnya tidak bisa menahan kedutan. Genesis menelan batu, sumsum emas surgawi, 9 kristal musim semi hitam dunia bawah, roh binatang iblis tipe piton kelas 4, masing-masing dari 4 bahan menyebabkan Zhou Yuan berteriak kaget saat tangannya tanpa sadar bergetar. Setiap dari mereka adalah sumber daya genesis yang sangat langka. Di antara mereka, Zhou Yuan telah mendengar sedikit tentang sumsum emas surgawi, yang kebetulan ada di perbendaharaan kerajaan. Namun, hanya ada beberapa tetes. Penambahan 1 tetes saat menempa senjata genesis akan memungkinkan senjata menjadi lebih tajam dari biasanya, dan bahkan mungkin menaikkan level produk akhir. Inilah mengapa itu sangat berharga. Selain itu, yang paling menyusahkan Zhou Yuan adalah roh binatang iblis tipe piton kelas 4. Kelas 4, ini sebanding dengan ahli tahap Alpha Origin manusia. Hanya ada segelintir ahli tahap Alpha Origin di kerajaan Zhou besar dan mendapatkan roh binatang iblis kelas 4 tidak berbeda dengan membunuh ahli tahap Alpha Origin. Memikirkan tugas ini saja membuat hati Zhou Yuan menggigil. Setelah mencapai tahap perawatan Qi, seseorang perlu menggunakan tubuhnya sebagai tungku untuk menyempurnakan genesis Qi miliknya sendiri. Lebih jauh lagi, genesis Qi yang diserap dari dunia adalah bahan paling dasar, sedangkan metode kultivasi Qi adalah cetak biru atau instruksi. Sumber daya genesis di sisi lain adalah bahan pelengkap yang dapat ditambahkan sesuai dengan cetak biru. Melalui pemurnian dan penggabungan semua komponen yang berbeda ini bersama-sama diikuti dengan penempaan, seseorang pada akhirnya akan dapat menciptakan genesis Qi miliknya sendiri. Setiap bagian sangat diperlukan, oleh karena itu, bahkan sumber daya genesis tambahan harus dipersiapkan dengan baik. Setelah melihat wajah Zhou Yuan yang tampak agak tidak nyaman, Yao Yao tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Apakah kamu menyesali pilihanmu? Masih ada waktu untuk berubah." Zhou Yuan tertawa pahit, dia merasa sedikit menyesal. Hanya tingkat pertama dari kitab suci naga leluhur sudah membutuhkan sumber daya genesis yang langka. Siapa yang tahu bahan misterius apa yang dibutuhkan untuk level kedua, ketiga dan keempat. Baru sekarang Zhou Yuan mengerti betapa sulitnya mempraktikkan kitab suci naga leluhur. Prasyaratnya saja sudah gila. Namun, tekad dengan cepat memenuhi matanya. Aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan sumber daya genesis ini. Karena pilihannya sudah dibuat, kesulitan seperti itu secara alami tidak dapat menggoyahkannya. Kalau tidak, dia sudah lama menyerah. Tekad Zhou Yuan yang tak tergoyahkan sedikit mengagumkan di mata Yao Yao. Kamu harus bergegas jika kamu tidak berencana untuk menggunakan genesis Qi paling dasar setelah mencapai tahap perawatan Qi. Genesis Qi biasa tidak memiliki atribut atau efek khusus apapun. Oleh karena itu, kekuatan pertempurannya sangat kurang jika dibandingkan dengan genesis Qi yang diproduksi melalui metode kultivasi Qi. Zhou Yuan tersenyum pahit sambil mengangguk. Sepertinya dia harus menyusahkan Zhou King karena saat ini dia benar-benar tidak punya cara untuk mengumpulkan materi ini. Bab 59, pada hari kelima setelah mendapatkan kitab suci naga leluhur, Zhou Yuan akhirnya berhasil sepenuhnya membuka blokir meridian-meridian ketujuhnya. Ini membawanya selangkah lebih dekat ke tahap pemelihara Qi dan membuatnya semakin cemas sehubungan dengan pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tingkat pertama kitab suci naga leluhur. Istana kerajaan, ayah, apakah sumber daya genesis yang saya minta sudah disiapkan? Sepasang mata penuh harap mengarah ke Zhou King saat Zhou Yuan masuk. Sebagai tanggapan, Zhou King tidak bisa menahan tawa pahit. Kamu bocah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa perbendaharaan kerajaan kita sangat kuat? Bahkan Zhou King tidak bisa membantu tetapi bergidik ketika dia mengingat 4 item yang diminta Zhou Yuan. Selain itu, apakah sumber daya genesis yang kamu butuhkan benar-benar hanya digunakan untuk mengolah genesis Qi kelas 5? Bagaimanapun, Zhou King adalah individu yang berpengetahuan luas dan telah bertemu genesis Qi kelas 5 sebelumnya.
tak satu pun dari Genesis Ki kelas 5 yang dia tahu membutuhkan sumber daya Genesis yang langka dan berkualitas tinggi. Zhou Yuan dengan canggung tertawa menanggapi, Yao Yao telah memperingatkannya bahwa kitab naga leluhur harus dirahasiakan. Oleh karena itu, dia telah memberitahu Zhou King bahwa dia bermaksud untuk berlatih metode kultivasi Genesis Ki kelas 5. Zhou Yuan bertanya dengan suara yang sedikit jengkel, bahkan perbendaharaan kerajaan tidak dapat mengumpulkannya. Zhou King menghela nafas tak berdaya sebelum mengambil kotak batu giok dari belakangnya. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan botol giok transparan. Botol itu diisi dengan air di mana setetes cairan emas ganas perlahan berputar. Itu adalah sumsum emas surgawi. Di samping botol batu giok ada kristal hitam berbintik-bintik. Rasa dingin yang mencengangkan keluar darinya, menyebabkan embun beku terbentuk di udara sekitarnya. Sementara itu, suara aliran air terdengar dari dalam kristal, seolah mata air mengalir di dalamnya. 9 kristal musim semi hitam dunia bawah. Zhou King menunjuk ke kotak batu giok dan berkata, perbendaharaan kerajaan hanya memiliki 2 ini. Zhou Yuan menggaruk kepalanya, tidak ada Genesis Swallowing Rock atau roh kelas 4 piton tipe binatang iblis. Zhou King yang tidak senang memelototi Zhou Yuan, bocah serakah, 4 item yang kamu minta mungkin berharga total 500.000 kristal Genesis. Selain itu, kamu mungkin tidak akan bisa membelinya bahkan jika kamu punya uang. Setahun mengumpulkan pajak untuk seluruh kerajaan Zhou besar hanya berjumlah 1 juta. Dari sini, orang bisa mengetahui seberapa mahal barang-barang ini. Zhou Yuan tersenyum canggung, 500.000 kristal Genesis memang jumlah yang menakutkan. Itu cukup praktis untuk membeli senjata Genesis hitam tingkat tinggi dari rumah lelang. Dan satu-satunya senjata Genesis hitam tingkat tinggi dari klan kerajaan adalah tombak 9 api milik Zhou King. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ekspresi menyedihkan muncul di wajah Zhou Yuan. Jika dia tidak mengumpulkan 4 sumber Genesis, dia tidak akan bisa menginisiasi dirinya sendiri ke level pertama kitab naga leluhur. Zhou King mengerutkan kening saat dia merenung sejenak. Aku pernah mendengar sesuatu seperti Genesis Swallowing Rock sebelumnya. Oh, mata Zhou Yuan cerah. Selama ada berita, pasti ada jalan. Zhou King menjelaskan, ada batu di kediaman jenderal besar yang dapat terus menyerap Genesis Ki dan mengeluarkan Genesis Ki yang lebih murni sebagai gantinya. Jadi, ketika ditempatkan di sebuah ruangan, pelatihan di dalam ruangan akan lebih efektif. Jenderal Besar Wei Changlan. Zhou Yuan tertegun. Kebetulan sekali, dia akan pergi ke Kabupaten Changlan. Ya, tapi karena betapa berharganya itu, apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak darinya akan bergantung pada kemampuanmu. Zhou King tidak dapat membantu, lagi pula, tidak pantas baginya untuk memaksa Jenderal Besar untuk memberikan Genesis Swallowing Rock ini kepada Zhou Yuan. Aku akan mencobanya. Zhou Yuan mengangguk. Paling tidak, dia sekarang memiliki beberapa informasi. Adapun cara mendapatkannya, dia harus memikirkan cara. Bagaimana dengan roh binatang iblis tipe piton kelas 4? Zhou Yuan melihat ke arah Zhou King lagi. Kepala Zhou King mulai agak sakit ketika dia mendengar ini ketika dia berkata tanpa daya. Binatang iblis tipe piton kelas 4. Bahkan aku merasa agak merepotkan untuk berurusan dengan binatang iblis pada level itu, untuk berpikir bahwa bocah sepertimu sebenarnya menginginkan roh binatangnya. Saat ini tidak ada berita tentang barang seperti itu tetapi saya akan terus membantumu mencarinya. Selain itu, sehubungan dengan tempat yang kamu tuju, Kabupaten Changlan, Blackwater yang bertetangga adalah rumah bagi binatang iblis yang tak terhitung banyaknya. Demikian juga, Master Genesis yang tak terhitung jumlahnya memburu binatang iblis di sana dan jika kamu beruntung mungkin bertemu dengan makhluk yang kamu cari. Zhou Yuan menghela nafas tak berdaya. Sepertinya dia harus mencoba peruntungannya di Kabupaten Changlan untuk mendapatkan 2 sumber Genesis yang tersisa. Zhou Yuan bertanya, Ayah, kapan kita akan pergi? Kepalanya tidak memiliki apa-apa selain pikiran untuk segera mencari 2 sumber Genesis terakhir dan kemudian mulai berlatih tingkat pertama dari kitab suci naga leluhur, Ki Piton Semesta. Setelah melihat penampilan Zhou Yuan yang tidak sabar, Zhou King hanya bisa terkekeh dan menjawab, dalam 5 hari. Aku akan menginstruksikan Lu Tiesan dan sekelompok penjaga kekaisaran untuk melindungimu dalam perjalanan ke Kabupaten Changlan ini. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Malam hari keempat, di tempat tidur, mata Zhou Yuan tertutup rapat, cahaya redup berkedip-kedip di antara alisnya di mana sosok duduk yang buram bisa terlihat, itu adalah roh Zhou Yuan. Suara gemuruh terdengar dari antara alis Zhou Yuan saat ini, menandakan batu gerindra dewa sedang berputar. Jelas bahwa Zhou Yuan saat ini menggunakan metode visualisasi batu gerindra primal chaos ilahi untuk menempa rohnya. Sudah hampir setengah tahun sejak dia mulai berlatih metode visualisasi batu gerindra primal chaos ilahi. Roh Zhou Yuan tumbuh semakin tangguh dan kuat di bawah pelatihan tanpa henti. Di ruang hitam tak berbentuk,
Batu gerindra besar yang tak terbayangkan perlahan berubah. Apapun yang dilemparkan ke dalamnya akan hancur menjadi kehampaan. Siluet ilusi saat ini bertahan dengan pahit di dalam batu gerindra Titanic. Roda atas dan bawah perlahan menghancurkan tubuhnya. Setiap sentuhan menyebabkan sosok ilusi itu bergetar hebat, seolah-olah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat itu bertahan dengan pahit, dua tanda emas pada batu gerindra yang berputar perlahan tiba-tiba bergabung kembali. 9 putaran batu gerindra ilahi, setiap putaran adalah dunia yang benar-benar baru. Setelah setengah tahun ditempa, roh Zhou Yuan akhirnya mengalami seluruh putaran batu gerindra dewa. Saat dua garis emas menjadi satu lagi, roh Zhou Yuan akhirnya mencapai batasnya dan hancur. Tapi segera setelah itu, riak tak terlihat berkumpul di depan batu gerindra dewa saat sosok ilusi direkonstruksi. Itu adalah roh Zhou Yuan. Pada saat ini, mata roh itu terpejam, gelombang unik berdenyut darinya. Roh Zhou Yuan tidak diragukan lagi telah menjadi lebih banyak materi dibandingkan sebelumnya. Di dalam ruangan, Zhou Yuan tiba-tiba membuka matanya dan cahaya terang keluar dari matanya. Aura roh yang beriak di antara alisnya tiba-tiba menguat. Maju tahap ilusi, Zhou Yuan merasakan roh yang berdenyut di antara alisnya saat kegembiraan liar membanjiri wajahnya. Setelah setengah tahun pelatihan, rohnya akhirnya melangkah ke tahap ilusi lanjutan. Sekarang setelah mencapai level ini, kekuatan spiritnya dapat terwujud di dunia luar, memungkinkan dia untuk melakukan serangan berbasis roh seperti yang digunakan Spirit Needle Rune Kyue di air terjun roh Giok saat itu. Jika dia berhasil membuat musuh lengah dengan serangan seperti itu pasti akan sangat efektif. Yang paling penting tentu saja adalah bahwa Zhou Yuan sekarang dapat mulai belajar Genesis Runes kelas 2. Bahkan lawan tahap perawatan Ki akan mewaspadai Genesis Runes kelas 2. Tidak dapat dengan cepat mengolah Ki Piton semesta awalnya menyebabkan Zhou Yuan menjadi sedikit jengkel. Tetapi sekarang dia memiliki potensi bantuan dari Genesis Runes kelas 2. Tidak perlu lagi takut pada musuh tahap perawatan Ki yang telah mempelajari Ki metode kultivasi. Zhou Yuan menghela napas panjang saat tubuhnya berangsur-angsur rileks. Aku akhirnya bisa pergi ke Kabupaten Changlan tanpa terlalu khawatir. Bab 60, di depan Istana Kerajaan. Sekelompok penjaga kekaisaran berdiri siap dan menunggu. Di samping mereka, tatapan Zhou Yuan terus-menerus menyapu ke kejauhan saat dia berbicara dengan Zhou Qing dan Qin Yu, yang datang untuk mengantarnya pergi. Suara tergesa-gesa yang berderap ditransmisikan dari jauh saat seekor kuda merah yang berapi-api sepertinya terbang ke arah mereka. Itu akhirnya berhenti tidak jauh dari mereka dengan sosok yang meringkik dan luwes turun dengan anggun. Sosok itu ternyata adalah Su Youwei. Hari ini, dia mengenakan kemeja dan celana panjang berwarna abu-abu. Sementara rambutnya yang panjang diikat menjadi kuncir kuda, membuatnya terlihat santai dan cantik. Penjaga kekaisaran tidak menghentikannya, membiarkannya lewat dan berjalan ke kereta. Karena terburu-buru ke sini, wajahnya yang cantik sedikit memerah dan butir-butir keringat menghiasi dahinya yang putih. Youwei menyapa dia dan Yang Mulia. Hal pertama yang dilakukan Su Youwei adalah menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Zhou Qing dan Qin Yu. Zhou Qing dan Qin Yu menanggapi dengan senyum hangat. Mereka telah melihat penampilan Su Youwei selama ujian peringkat kelas dan sangat menyukai gadis yang kuat dan mandiri ini. Youwei, perlakukan perjalanan ini sebagai pengalaman pelatihan. Juga, bantu aku menjaga Zhou Yuan dan jangan biarkan dia menimbulkan terlalu banyak masalah. Qin Yu tersenyum. Zhou Yuan terkekeh. Baik Yao Yao dan Su Youwei ikut serta kali ini. Yao Yao datang karena dia agak bosan di istana. Adapun Su Youwei, dia berharap dia bisa mendapatkan pengalaman berbeda yang akan bermanfaat untuk kultivasinya. Lagi pula, Su Youwei hampir membuka blokir 8 meridian-meridiannya dan melangkah ke tahap perawatan Ki. Oleh karena itu, Institut Zhou besar tidak lagi menawarkan banyak hal padanya. Agar tidak menunda kemajuan kultivasinya, Zhou Yuan memutuskan untuk membawanya dalam perjalanan ini ke Kabupaten Changlan. Sudah waktunya, bersiaplah untuk berangkat. Zhou Yuan melirik ke langit sebelum beralih ke Lutiesan. Kamu akan ditugaskan untuk melindungi mereka. Lutiesan menjawab dengan suara serius. Jangan khawatir Yang Mulia, saya akan menawarkan kepala saya jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia. Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada salah satu dari kalian. Zhou Qing melambaikan tangannya. Lutiesan mengangguk. Sebelum dia berdiri dan menaiki kudanya, dengan lambaian tangannya, dia berteriak keras, kita berangkat. Zhou Yuan melangkah ke kereta, melambaikan tangan terakhirnya kepada Zhou Qing dan Qin Yu sebelum masuk. Kelompok itu memulai perjalanan mereka, disertai dengan suara gemuruh gerakan saat mereka melewati berbagai jalan, akhirnya keluar dari kota Zhou besar dan langsung menuju Kabupaten Changlan. Ketika Zhou Yuan meninggalkan kota Zhou besar, kediaman Qi, dalam sebuah penelitian tertentu, pengurus rumah Qi Manor, Qi Ling,
dengan hormat melaporkan, Tuan, Lu Tiesan dan 1000 penjaga kekaisaran telah menemani Zhou Yuan keluar kota. Tujuan mereka seharusnya adalah Kabupaten Changlan. Di belakang meja, Qi Yuan mengangguk dengan wajah tanpa emosi. Sepertinya klan kerajaan juga telah mendengar berita terbaru tentang reruntuhan itu. Sebuah cahaya menakutkan berkedip-kedip di mata Qi Yuan saat dia dengan acuh tak acuh berkata, segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi kita dalam masalah Institut Zhou besar, tapi kali ini, aku bertekad untuk mendapatkan butir roh api. Butir roh api adalah Genesis Food kelas 4, item dengan nilai yang tak ternilai. Dengan itu, Qi Manor akan dapat memelihara dan mengumpulkan banyak ahli. Coba pikirkan, klan kerajaan telah berhasil menstabilkan situasi mereka dengan beras kristal misterius kelas 2. Jika Qi Manor memperoleh butir roh api, Qi Yuan percaya bahwa mereka akan dapat sepenuhnya menghancurkan klan kerajaan dalam waktu kurang dari setahun. Aku akan tinggal di kota Zhou besar untuk menjaga Zhou King. Kamu harus segera berangkat, menuju Kabupaten Changlan dan menghubungi Hauer. Dia telah berhasil membangun tempat untuk dirinya sendiri di sana selama 2 tahun. Aku ingin kalian berdua menemukan cara untuk menarik Wei Changlan ke pihak kita. Mata Qi Yuan mengeras saat dia melanjutkan, selama Wei Changlan berdiri bersama kami, tidak akan ada lagi yang perlu ditakuti dan kami akan segera mengambil tindakan untuk menyingkirkan klan kerajaan. Tentu saja, cangkir teh di tangan, Qi Yuan dengan dingin berkata, jika Wei Changlan menunjukkan indikasi condong ke klan kerajaan, akan lebih baik jika kamu menemukan cara untuk melenyapkannya. Begitu Wei Changlan meninggal, tentara Changlan akan mirip dengan naga tanpa kepala, memungkinkan Hauer dengan cepat mengambil alih dan menggunakannya untuk menyerang klan kerajaan. Qiling menjawab, mengerti. Mata Qi Yuan menyipit seperti serigala ganas saat dia berkata dengan suara meninggi, adapun Zhou Yuan, beritahu Hauer jika ada kesempatan, pastikan bajingan kecil itu tidak pernah kembali ke kota Zhou besar. Kabupaten Changlan tepat di sebelah Blackwater, tidak aneh jika ada orang yang mati di sana, bahkan seorang pangeran. Karena bajingan kecil itu memotong lengan putraku, dia harus membayar hutang ini dengan nyawanya. Suara Qi Yuan sedingin roh jahat yang merangkak keluar dari jurang, meneteskan begitu banyak racun sehingga mendengarnya akan membuat jantung seseorang menggigil tak terkendali. Qiling segera mengakui sebelum berbalik dan pergi. Qi Yuan menyaksikan Qiling pergi sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana kerajaan saat suara dingin bergema di ruang kerja. Zhou King, jangan terlalu senang hanya karena kamu menang dalam urusan Institut Zhou besar. Begitu butir roh api jatuh ke tanganku, klan kerajaanmu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Qi Manor pasti akan menang kali ini. Ketika itu terjadi, aku pastikan untuk membiarkan ayah dan anak merasakan bagaimana rasanya menjadi anjing liar. Kabupaten Changlan berada di perbatasan barat daya kerajaan Zhou besar dan agak jauh dari kota Zhou besar. Dengan kecepatan Zhou Yuan dan grup saat ini, akan memakan waktu beberapa minggu untuk mencapai tujuan mereka. Untungnya, ada kehadiran Yao Yao dan Su Youwei. Di bawah sinar matahari, kedua wajah cantik itu adalah suguhan langka bagi Zhou Yuan, malah membuat perjalanan yang membosankan itu menjadi menggembirakan. Namun, pesta untuk mata ini dengan cepat dipotong oleh Yao Yao karena dia tidak ingin melihat Zhou Yuan melewati hari-harinya dengan begitu nyaman. Karena kamu terlihat sangat bebas dan spiritmu telah mencapai tahap ilusi lanjutan, aku akan mengajarimu Genesis Rune kelas 2. Di dalam gerbong, Yao Yao melempar tablet giok ke arah Zhou Yuan, rune yang sangat kompleks pada tablet bersinar redup. Ini adalah Genesis Rune kelas 2, keramas menggerakkan rune gunung, saat digambar di tubuh, itu akan memperkuat kekuatan tubuh seseorang, sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Zhou Yuan dengan gembira menangkap tablet giok itu, level 2 jauh melampaui level 1. Jika dia menuliskan keramas menggerakkan rune gunung di tubuhnya, kekuatan yang dihasilkan akan membuat rune banteng mengamuk sebelumnya lemah jika dibandingkan. Betapa rumitnya, Zhou Yuan melihat rune kompleks pada tablet giok dan tidak bisa menahan cemberut. Dia memperkirakan bahwa rune itu terdiri dari hampir 1000 pukulan. Tanpa roh yang kuat, beberapa pandangan pasti akan membuat seseorang pusing. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, melihat Su Youwei mengerutkan bibirnya sambil tersenyum, dia tampak terhibur dengan tatapan sedihnya. Apa yang harus dilihat? Jangan berpikir bahwa kamu juga akan dilepaskan. Zhou Yuan sedikit jengkel saat dia memutar matanya ke arahnya. Selanjutnya, dia mengambil sepotong batu giok dan melemparkannya ke Su Youwei. Su Youwei buru-buru menangkap giok itu dan bertanya dengan bingung, apa ini? Zhou Yuan tersenyum dan berkata, teknik Black Genesis tingkat rendah yang saya ambil dari perbendaharaan kerajaan, tangan Luo Surgawi, ini sangat cocok untukmu. Su Youwei menggenggam strip batu giok sambil berkata dengan agak ragu-ragu, yang mulia, ini terlalu berharga. Dia tahu nilai teknik Black Genesis kelas rendah, bahkan Institut Zhou besar tidak memiliki teknik apapun pada level ini, paling tidak harganya beberapa puluh ribu kristal Genesis,
harga yang tidak akan bisa dia naikkan bahkan jika dia menjual dirinya sendiri. Zhou Yuan dengan tegas berkata, kita tidak sedang dalam perjalanan wisata, kamu akan membuka blokir meridian-meridian ke-8-mu dan mencapai tahap perawatan Qi. Jika kamu berhasil mempelajari tangan Luo surgawi, kamu akan memiliki kekuatan pertempuran jika kita menghadapi musuh apapun. Su Youwei dengan lembut menggigit bibir merahnya. Dia bukan orang yang tidak masuk akal dan segera mencengkeram strip giok dengan erat saat dia dengan sungguh-sungguh mengangguk. Jangan khawatir yang mulia, saya akan menguasainya secepat mungkin. Zhou Yuan terkekeh dan mengangguk. Sebelum meninggalkan Zhou Besar City, Zhou King memberinya teknik Black Genesis kelas menengah, Kaisar Extreme Cell. Sayangnya, teknik ini terlalu keras dan tidak fleksibel, sehingga tidak cocok untuk Su Youwei. Karena itu, dia berencana meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Sepertinya kita tidak bisa lagi santai. Zhou Yuan menghela nafas. Dia kemudian mulai memusatkan semua perhatiannya pada tablet giok saat dia perlahan menyalin setiap pukulan. Jadi, beberapa minggu berikutnya sebagian besar dihabiskan untuk mempelajari Gold AP Moves the Mountain Rune. Jika dia punya waktu luang, dia akan menggunakannya untuk berlatih segel ekstrim kaisar, membuatnya sangat sibuk. Saat pembelajaran dengan intensitas tinggi ini berlanjut, Zhou Yuan dan kawan-kawan perlahan mendekati Kabupaten Changlan. Namun, sebelum mereka mencapai tujuan mereka, suatu genesis membuat Zhou Yuan tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatan mereka. Setelah hampir 2 bulan berlatih, Su Youwei akhirnya membuka blokir meridian ke-8-nya, dan setelah ke-8 meridian dibuka blokirnya, tempat tinggal Qi akan muncul. Su Youwei hendak melangkah ke tahap perawatan Qi. Bab 61, di atas gerbong luas. Mata Su Youwei tertutup rapat, punggungnya lurus, sementara kakinya bersilang dalam posisi teratai. Suara gemuruh samar terdengar saat genesis Qi di sekitarnya berkumpul ke arahnya dan mengalir ke tubuhnya. Suara gemuruh itu disebabkan oleh getaran 8 salurannya, pendahulu pembukaan rumah Qi. Ada kegugupan dan keingintahuan di wajah Zhou Yuan saat dia menatapnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang membangun rumah Qi. Sementara genesis Qi yang berputar-putar menyebabkan pakaian Su Youwei mengepak, Zhou Yuan menurunkan pandangannya. Dia bisa merasakan aliran genesis Qi dengan cepat berkumpul di area perut bagian bawahnya. Tempat tinggal Qi adalah salah satu misteri tubuh manusia, yang tampaknya tidak ada dan sulit dideteksi. Hanya ketika ke-8 meridian-meridian dibuka blokirnya, seseorang dapat memanggil rumah Qi dan membukanya, menghubungkannya ke seluruh meridian di tubuh. Semakin banyak genesis Qi berkumpul di area perut bagian bawah Su Youwei, beberapa saat kemudian, terdengar suara menggelegak yang sangat samar. Seolah-olah sebuah lubang kecil telah muncul dan semua genesis Qi tersedot ke dalamnya. Pada saat yang sama, Zhou Yuan tiba-tiba melihat cahaya Qian muncul di perut bagian bawah Su Youwei, terlihat jelas bahkan melalui pakaiannya. Tempat tinggal Qian Qi, mata Zhou Yuan berkilat. Karena keadaan masing-masing individu yang berbeda-beda, kediaman Qi yang dibuka umumnya diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan yang berbeda. Yang pertama adalah tempat tinggal Qi yang paling umum dan tidak berwarna. Kedua, kediaman Qi Qian. Ketiga, kediaman Qi ungu dan terakhir kediaman Qi emas. Rumah Qi tingkat yang lebih tinggi lebih tangguh dan dapat menyimpan lebih banyak genesis Qi. Semua orang tahu bahwa tempat tinggal Qi adalah wadah untuk menyimpan genesis Qi dan akan terus berkembang melalui kultivasi. Memulai dengan rumah Qi tingkat yang lebih tinggi tidak diragukan lagi akan menguntungkan. Dalam pertarungan dengan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, genesis Qi seseorang tidak hanya akan menjadi lebih kuat, genesis Qi yang lebih banyak juga akan memungkinkan seseorang untuk bertahan lebih lama dalam pertempuran. Yao Yao mengoreksi, itu bukan Qian. Zhou Yuan sedikit terkejut, dia berkonsentrasi dan cukup yakin, dia melihat titik ungu kecil muncul saat cahaya Qian tumbuh semakin dalam, cahaya ungu secara bertahap menelan cahaya Qian. Tempat tinggal Qi ungu, wajah Zhou Yuan dipenuhi dengan emosi. Berdasarkan pengetahuannya, tempat tinggal Qi Qian berarti bahwa seseorang itu cukup luar biasa. Sementara tempat tinggal Qi ungu yang lebih langka adalah indikasi dari potensi gila jenius yang paling berbakat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa bakat bawaan Su Youwei akan begitu hebat. Zhou Yuan menghela nafas. Meskipun dia tahu dari kecepatan kultivasinya bahwa dia sangat berbakat, dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan membuka rumah Qi ungu. Cahaya ungu semakin intensif sebelum berangsur-angsur memudar setelah beberapa waktu. Mata Su Youwei yang tertutup rapat terbuka saat ini, menembakkan sinar cahaya genesis Qi. Kulitnya berkilau seperti batu giok saat perasaan tertekan perlahan terbentang dari tubuhnya. Tahap perawatan Qi, apakah ini tahap perawatan Qi? Ini memang sesuatu. Zhou Yuan mendecakkan lidahnya dengan takjub. Aura Su Youwei beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan dia merasa sedikit tertekan.
Menurut perkiraannya, tanpa Gold AP Moves the Mountain Rune, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan melawan Su Youwei. Selamat, kamu tidak hanya telah mencapai tahap perawatan Qi, Anda bahkan telah membuka tempat tinggal Qi ungu. Zhou Yuan menyeringai. Wajah cantik Su Youwei dipenuhi dengan kegembiraan, namun, dia sedikit mengernyit beberapa saat kemudian dan berkata dengan agak ragu-ragu, tempat tinggal Qi-ku terasa sedikit aneh. Zhou Yuan dan Yao Yao tertegun, tidak mengerti apa arti kata-katanya. Su Youwei juga sedikit bingung ketika dia menjelaskan, saya tidak tahu mengapa, tetapi rumah Qi saya terasa seolah-olah telah dibagi menjadi dua bagian. Zhou Yuan benar-benar tersesat, bukankah rumah Qi satu tubuh yang utuh, apa maksudmu dibagi menjadi dua? Yao Yao merenung beberapa saat sebelum dia tiba-tiba mendekati Su Youwei, melirik Zhou Yuan ke belakang sambil berkata, berbalik. Zhou Yuan benar-benar bingung tetapi masih berbalik di bawah pengawasan Yao Yao. Setelah melihat Zhou Yuan berbalik, Yao Yao kemudian berkata kepada Su Youwei dengan suara lembut, biarkan aku melihatnya. Hanya setelah melihat Su Youwei mengangguk, Yao Yao mengulurkan tangan dan dengan lembut menarik pakaian Su Youwei, memperlihatkan pinggang kecil yang rata, perutnya rata dan kenyal saat disentuh, bahkan tidak ada sedikit pun lemak berlebih yang terlihat. Su Youwei sedikit tersipu, dia sekarang mengerti mengapa Yao Yao meminta Zhou Yuan untuk berbalik. Yao Yao menutup matanya saat dia dengan lembut menyentuh perut kecil Su Youwei, indera rohnya menjangkau. Beberapa saat kemudian, Yao Yao membuka matanya dan menarik jarinya, jejak kejutan bisa dilihat di wajahnya. Yao Yao perlahan berkata, rumah Qi-mu memang terbagi menjadi dua bagian. Apa yang sedang terjadi? Zhou Yuan berbalik dan bertanya dengan suara agak khawatir, apakah ada yang salah? Yao Yao merenung cukup lama sebelum dia menjawab, tidak ada yang salah. Jika tebakanku benar, kediaman Qi-nya kemungkinan adalah kediaman Yin Yang Qi yang legendaris. Dia samar-samar merasakan akar genesis Yin yang di tubuh Su Youwei ketika membantu menuliskan syair genesis pengumpul sebelumnya. Itu adalah akar genesis yang agak unik. Oleh karena itu, perkembangan aneh hari ini kemungkinan besar terkait dengan akar genesis Yin Yang. Tempat tinggal Yin Yang Qi, Zhou Yuan dan Su Youwei saling memandang, mereka jelas belum pernah mendengar hal seperti itu. Tenang. Tempat tinggal Yin Yang Qi bukanlah hal yang buruk tetapi justru sangat menguntungkan. Yao Yao melambaikan tangannya seolah mengusir kekhawatiran mereka. Menguntungkan, ya, keuntungan terbesarnya adalah dia dapat berlatih dua metode kultivasi Qi yang berbeda pada saat yang bersamaan. Yao Yao mengangkat tuntun yang mendengkur ke dalam pelukannya, membelainya dengan lembut saat senyum tipis muncul di bibirnya. Dua metode kultivasi Qi yang berbeda, Zhou Yuan dan Su Youwei terkejut. Apakah ini tidak berarti bahwa akan ada dua jenis genesis Qi yang berbeda di rumah Qi pada saat yang bersamaan? Akankah dua Qi yang berbeda tidak berbenturan? Jika itu adalah tempat tinggal Qi yang normal, itu memang hanya mampu menampung satu jenis genesis Qi. Yao Yao mengangguk saat dia berbicara. Tapi itu berbeda untuknya, kediaman Yin Yang Qi agak mirip dengan memiliki dua kediaman Qi. Dengan demikian, ia dapat menampung dua genesis Qi tanpa mereka bentrok. Namun, Anda perlu berlatih metode kultivasi Qi atribut Yin dan yang di masa depan dan sama sekali tidak boleh berlatih metode kultivasi Qi atribut Yin atau yang ganda, atau yang lain, tempat tinggal Yin Yang Qi Anda tidak akan dapat menjaga keseimbangan, pada akhirnya menghasilkan dalam penghancuran tempat tinggal Qi. Ekspresi Su Youwei sedikit berubah. Selain itu, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu besar dalam tingkat metode kultivasi Yin dan Yang Qi atau keseimbangan akan rusak. Ekspresi Yao Yao berubah tegas saat dia melanjutkan. Meskipun kediaman Yin Yang Qi sangat kuat, ada banyak batasan. Tentu saja, jika suatu hari Anda dapat memecahkan partisi di kediaman Qi dan membiarkan Yin dan Yang berbaur, Anda akan melakukannya, pasti menjadi eksistensi seperti puncak di dunia ini. Su Youwei mengedipkan matanya dengan gelisah dan menatap Zhou Yuan. Wajah Zhou Yuan penuh kebahagiaan, dia dengan cepat mengambil strip batu giok dari pakaiannya dan berkata, metode genesis Qi sifat yang, kebetulan mantra guntur api klan kerajaan adalah atribut Yang mulia, hanya klan kerajaan yang bisa mempelajari ini. Su Youwei terkejut. Dia secara alami telah mendengar tentang mantra guntur api klan kerajaan. Itu adalah metode kultivasi Qi yang memungkinkan seseorang menghasilkan genesis Qi tingkat 4, dan nilainya jauh melebihi tangan Luo surgawi dari sebelumnya. Ini hanya genesis Qi kelas 4. Zhou Yuan memaksa strip giok ke tangan Su Youwei. Sejujurnya, nilainya sedikit tidak memuaskan. Jangan khawatir, saya mungkin tidak memiliki kemampuan sekarang, tapi saya akan membiarkan Anda berubah menjadi lebih baik di masa depan. Menanggapi sikap sombong Zhou Yuan, Su Youwei hanya bisa menggigit bibir merahnya saat jari-jarinya yang ramping mengencang di sekitar giok.
Dia akhirnya tidak menolak saat dia memberi Zhou Yuan pandangan yang dalam dengan mata cerah yang berkedip-kedip dengan sedikit kelembapan, pemandangan yang sedikit menarik hati seseorang. Karena dia memberimu metode kultivasi Ki atribut Yang, aku akan memberikan metode kultivasi Ki atribut Yin yang cocok. Yao Yao tersenyum saat melihat ini dan mengambil strip batu giok dari tas semesta di pinggulnya sebelum menawarkannya kepada Su Youwei. Aura dingin terpancar dari strip giok. Ini adalah Sutra Nilheim dan dapat mengolah Nilheim Ki tingkat 4. Su Youwei ragu sejenak dan melihat ke arah Zhou Yuan. Hanya setelah anggukan dari yang terakhir dia menerima strip giok dan dengan penuh syukur berkata, "Terima kasih kakak Yao Yao." Yao Yao dengan seenaknya menjawab, "Ini hanya metode kultivasi Ki kelas 4. Ketika kamu tumbuh lebih kuat di masa depan, kamu harus mencoba menemukan metode kultivasi Yin dan Yang Ki yang lebih baik. Namun, kamu harus ingat bahwa keseimbangan adalah kuncinya. Jika keseimbangan rusak, Yin dan Yang akan jatuh ke dalam kekacauan dan kamu akan menanggung akibatnya." Su Youwei dengan paksa mengangguk. "Aku akan mengingat kakak Yao Yao." Zhou Yuan menikmati pemandangan dua gadis cantik dari samping. Yang satu anggun dan cantik sementara yang lain cantik dan acuh. Rasanya seperti melihat bulan dan bintang menari di langit, pemandangan alami yang menenangkan. Namun, sebelum dia bisa mengagumi lebih jauh, mata cerah Yao Yao menyapu ke arahnya. "Apakah kamu sudah menguasai Gold Ape Moves the Mountain Rune?" Zhou Yuan yang kecewa hanya bisa menoleh setelah mendengar ini dan terus mempelajari rune. Su Youwei tidak bisa membantunya tetapi menutup mulutnya untuk meredam tawanya ketika dia melihat ekspresi kempes Zhou Yuan. Sementara sudut bibir Yao Yao sedikit terangkat, kedua wajah cantik itu membuat bagian dalam kereta jauh lebih cerah. Bab 62, Kabupaten Changlan terletak di perbatasan barat daya Kekaisaran Zhou Besar. Ketika Zhou Yuan dan rombongannya mencapai pinggiran kota, setengah bulan telah berlalu. Zhou Yuan mengamati kota yang besar itu dari dalam kereta. Dibandingkan dengan kemegahan kota Zhou Besar, kota Changlan terlihat sedikit menakutkan. Setelah semua, kota ini berada dekat perbatasan dan menjadi saksi langsung dari bentrokan yang terus-menerus terjadi. Karena itu, aura kewaspadaan yang tegang secara alami melingkupi tempat ini. Selain itu, sebagian besar orang yang lewat tercium bau darah samar-samar dan variasi getaran Genesis Ki. Kabupaten Changlan berbatasan dengan Blackwater, dan hanya Tuhan yang tahu berapa banyak Master Genesis yang berkumpul di sini sebelum menuju Blackwater untuk berburu binatang iblis atau mencari peluang lain. Pegunungan Black Forest yang sebelumnya dikunjungi oleh Zhou Yuan hanyalah sebanding dengan anak kecil dibandingkan dengan ini. Lu Tiesan datang mengendarai kudanya dan melaporkan dengan suara keras, "Yang mulia, kota Changlan ada di depan, tetapi kita tidak bisa masuk ke kota karena jumlah kita terlalu banyak, kita harus menuju barak Changlan yang berdekatan." Zhou Yuan menganggukkan kepala. "Malam sudah larut, kita akan pergi ke barak dan mengunjungi Jenderal Wei besok." Lu Tiesan mengiyakan dan berbalik untuk menyampaikan perintah tersebut. Tak lama kemudian, rombongan 1000 orang berubah menjadi banjir yang mengalir melewati kota, menuju langsung ke barak. Kedatangan pasukan yang tidak dikenal tentu saja menarik respons dari barak Changlan. Beberapa penunggang segera keluar dari barak dan berkuda menuju Zhou Yuan. "Siapa yang ke sana?" Para pengendara memblokir jalan mereka. Seorang komandan berbaju besi merah berada di depan mereka. Saat Zhou Yuan dan yang lainnya mendekat, mereka menyadari bahwa komandannya adalah seorang gadis. Soft armor merah yang dia kenakan dengan baik membungkus sosoknya yang agak kencang. Di bawah rok pertempurannya yang seperti sisik ada satu set kaki panjang ramping yang tampak lebih mempesona saat dipasangkan dengan sepatu bot pertempurannya. Di bawah helmnya ada wajah yang dingin namun cantik, alisnya yang panjang dan indah sedikit tegak, memberinya aura keberanian. "Kapten pengawal istana, Lu Tiesan." Lu Tiesan menatap para penunggang sambil melanjutkan dengan suara tegas, "Kami datang atas perintah raja dan berencana memasuki barak Changlan." "Jadi itu Kapten Lu?" Wajah gadis baju besi merah sedikit mencair. Jelas bahwa dia telah menerima kabar kedatangan mereka. "Wei Qingqing menyapamu." Wei Qingqing, hati Zhou Yuan sedikit bergetar saat mendengar nama ini. Wei Changlan memiliki seorang putra dan putri bernama Wei Qingqing. Tampaknya putri ini adalah komandan wanita yang tampak gagah berani di depan mereka. "Jadi ini putri Jenderal Wei." Lu Tiesan menangkupkan tinjunya. Setelah mendengar ini, Wei Qingqing dengan acuh tak acuh berkata, "Satu-satunya yang hadir di sini adalah Wei Qingqing, komandan kedua pasukan Changlan, tidak ada putri Jenderal Wei." Lu Tiesan tampak tersedak sesaat, sebelum dia tanpa daya menganggukkan kepalanya dan bergerak ke samping, memperlihatkan Zhou Yuan. "Ini yang mulia Zhou Yuan, dia ikut denganku kali ini." Wei Qingqing mengangkat pandangannya dan melihat ke arah Zhou Yuan. Dia awalnya tidak pernah mendengar tentang yang terakhir, tetapi dia telah menjadi topik yang cukup hangat baru-baru ini setelah ujian peringkat kelas dari Zhou Besar Institute.
berita yang telah tersebar berkata bahwa pangeran mereka yang dulu lumpuh dan tidak dapat berkultivasi telah mengalahkan pangeran kedua Qi Manor, Qi Yue. Namun, alisnya dengan cepat menyatu karena dia melihat Yao Yao dan Su Yuwei di sisi Zhou Yuan. Keduanya sangat cantik dan membuatnya tampak seperti salah satu pangeran sembrono itu. Jadi, itu adalah pangeran Zhou Yuan. Karena memiliki kesan pertama yang buruk, wajah Wei Qingqing tampak tabah saat dia menangkupkan kedua tangannya sambil menggelengkan kepalanya ke dalam. Sepertinya seseorang pasti menarik perhatian dalam ujian peringkat kelas. Dia benar-benar tidak percaya bagaimana seorang pangeran sembrono yang bahkan membawa dua wanita cantik dalam perjalanan akan mampu mengalahkan Qi Yue, yang dikabarkan agak berbakat. Sejak muda, Wei Qingqing memiliki karakter yang agak kuat dan membenci pria-pria payah yang memanjakan wanita cantik. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi bagian dari pasukan Changlan dengan identitasnya sebagai seorang wanita. Ikuti aku akan mengatur tempat tinggal kalian semua. Wei Qingqing tidak menunggu jawaban Zhou Yuan dan segera membalikkan kudanya. Pemandangan ini membuat Zhou Yuan sedikit bingung. Mengapa tampaknya gadis ini tidak menyukai dia? Ayo pergi yang mulia, kami tidak punya pilihan selain tetap tidak menonjolkan diri di wilayah orang lain. Nasihat Lu Tiesan, takut Zhou Yuan marah. Lagi pula, tujuan terbesar mereka adalah membawa Wei Changlan ke pihak mereka. Jika Zhou Yuan berselisih dengan Wei Qingqing di sini, kemungkinan akan memperburuk citra Wei Changlan tentang mereka. Zhou Yuan terkekeh, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Dia telah menerima perlakuan seperti itu selama bertahun-tahun dan tentu saja tidak akan marah dengan sikap Wei Qingqing. Ayo pergi, Zhou Yuan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar pasukan di belakang mengikuti. Mereka dengan cepat mengejar Wei Qingqing dan memasuki barak tentara Changlan yang sangat besar. 1000 penjaga kekaisaran masuk ke barak, menarik perhatian banyak mata saat mereka lewat. Namun, sebagian besar tatapan ini dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan provokasi. 3 pasukan terkuat di kekaisaran Zhou besar dikenal sebagai penjaga kekaisaran, pasukan Raja Qi, dan pasukan Changlan. Sebagai pasukan yang sama-sama terkenal sebagai yang terkuat, para prajurit tentara Changlan secara alami menilai penjaga kekaisaran, berharap untuk melihat apakah yang terakhir benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi setenar diri mereka sendiri. Sementara Zhou Yuan dan rombongan maju, kerumunan di depan mereka tiba-tiba berpisah saat beberapa sosok muncul. Wei Qingqing turun setelah melihat mereka dan menggumamkan sesuatu dengan pelan. Zhou Yuan dan Lu Tiesan juga berjalan maju saat ini. Wei Qingqing berbalik dan berkata, "Ini adalah para perwira tentara Changlan, dan ini adalah kakak sepupuku, Wei Ting." Dia menunjuk ke arah seorang wanita tertentu saat dia berbicara. Dia juga mengenakan satu set soft armor yang tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan sosok seksinya. Namun, fitur wajahnya tidak secantik Wei Qingqing. Mata Wei Ting menyapu Zhou Yuan saat senyum dangkal muncul di bibirnya. "Bukankah ini pangeran kita yang terkenal? Pasti sangat menyenangkan memiliki dua wanita cantik yang menemanimu bahkan dalam perjalanan yang begitu jauh." Zhou Yuan mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini sepertinya memiliki sesuatu yang menentangnya. Namun, dia segera menemukan alasan di balik permusuhannya. Seorang pria muda jangkung dan langsing berjalan maju dari sisi wanita itu. Dia mengenakan satu set baju besi putih sementara helmnya saat ini terselip di bawah lengannya, menampilkan wajah tersenyum yang tampan. Genesis Qi yang lemah tapi kuat berdenyut di sekelilingnya. Bukti bahwa dia adalah seorang ahli tahap perawatan Qi. Selain itu adalah tahap lanjutan perawatan Qi. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia mengamati pemuda berbaju putih itu. Wajah yang terakhir sedikit familiar. Di bawah pengawasan mata Zhou Yuan, pria berbaju besi putih itu mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Kamu adalah Pangeran Zhou Yuan, kita bisa dikatakan pernah bertemu sebelumnya." Pemuda baju besi putih menyeringai saat dia mengulurkan tangan ke arah Zhou Yuan, namun, tatapannya mirip dengan ular. "Saya Qi Hao. Saya mendengar bahwa adik laki-laki saya yang mengecewakan salah satu lengannya dipotong oleh Yang Mulia." Mata Zhou Yuan mengeras. Seperti yang diharapkan, pemuda ini adalah kakak laki-laki Qi Yue, Qi Hao. Seperti kata pepatah, pukulan dan tendangan tidak memiliki mata dalam pertarungan. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan karena kurangnya kemampuannya. Ekspresi dan suara Zhou Yuan tenang saat dia juga mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Qi Hao. Senyum di wajah Qi Hao semakin lebar saat dia mengangguk mengakui, memang, bocah itu memang pantas kehilangan lengannya. Dia menatap lurus ke arah Zhou Yuan dan melanjutkan dengan suara yang tampak tulus. "Kami saudara tentara Changlan sangat senang mendengar bahwa tamu kami hari ini adalah penjaga kekaisaran. Yang Mulia benar-benar harus menghadiri pesta penyambutan malam ini. Selain itu, kami tentara sifatnya agak lugas. Jika Yang Mulia tidak dapat melakukannya, saya khawatir semua orang akan merasa bahwa Yang Mulia memandang rendah mereka."
Kelopak mata Zhou Yuan sedikit turun saat dia menjawab, "Jangan khawatir, karena kalian semua sangat ramah, aku pasti akan hadir." Qi Hao tersenyum dan mengangguk sebelum dia berkata dengan suara rendah, "Namun, saya merasa ada sesuatu yang harus saya peringatkan terlebih dahulu kepada Yang Mulia. Kabupaten Changlan tepat di sebelah Blackwater, tidak aneh bahkan seorang pangeran mati di sini. Oleh karena itu, Yang Mulia harus berhati-hati di tempat ini." Zhou Yuan terkekeh dan juga merendahkan suaranya, "Maka kamu harus lebih berhati-hati. Karena bahkan seorang pangeran bisa mati, pangeran kecil yang mati akan lebih tidak mencolok." Tawa hangat meletus dari Qi Hao saat keduanya menggenggam tangan satu sama lain dengan erat, sebelum melepaskannya pada saat yang bersamaan. Namun, niat membunuh yang mengerikan membengkak dalam tatapan bentrok mereka. Bab 63, Waktu Malam, banyak api unggun menyala di barak besar, mengusir kegelapan malam saat menerangi separuh langit. Di tengah-tengah barak ada platform lebar, beberapa api unggun menyala di sekelilingnya. Setiap api unggun dikelilingi oleh tentara yang dengan senang hati minum dan makan, membuat keributan yang membumbung tinggi ke langit. Zhou Yuan, Yao Yao, Su Youwei dan Lu Tiesan duduk di tengah. Di seberang Zhou Yuan dan kelompoknya, Wei Qingqing menatap kedua gadis di sampingnya dan berkata, "Pasti menyenangkan memiliki wanita cantik yang menemanimu kemana-mana." Yao Yao hanya melirik Wei Qingqing dan tidak mengatakan apapun. Di sisi lain, Su Youwei tidak bisa lagi mentolerir perlakuan gadis ini terhadap Zhou Yuan. Oleh karena itu, bibir merahnya sedikit terbuka saat dia menjawab, "Karena wakil komandan Wei juga seorang wanita, mengapa kamu memperlakukan wanita lain sebagai objek untuk dikagumi?" Saat dia berbicara, Genesis Qi bergetar di sekitar Su Youwei, menunjukkan kekuatan panggung perawatan Qi-nya. Wei Qingqing tertegun. Sekarang ada tambahan keseriusan ketika dia melihat Su Youwei. Fakta bahwa dia mampu mencapai tahap perawatan Qi pada usianya pasti berarti bahwa dia adalah seorang jenius, dan sama sekali bukan vas cantik untuk dikagumi. "Aku buta, maaf." Wei Qingqing agak lugas dan segera memberi Su Youwei sedikit anggukan, menunjukkan bahwa dia menyesal. Namun, kerutan Wei Qingqing semakin dalam dari biasanya ketika dia melihat ke arah Zhou Yuan lagi, seolah-olah dia merasa bahwa ditemani gadis yang luar biasa seperti itu benar-benar merendahkan. Pada saat ini, Qi Hao tiba-tiba tersenyum dari samping Wei Qingqing dan bertanya, "Hehe, Yang Mulia, ada banyak saudara di pasukan Changlan yang sangat ingin bertukar petunjuk dengan saudara-saudara penjaga kekaisaran dan menghidupkan tempat itu. Kami harap untuk mengetahui pendapat Yang Mulia." Sorakan keras dari banyak prajurit tentara Changlan di sekitarnya mengikuti, mata mereka dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Zhou Yuan melihat ke arah Lu Tiesan. Dia mengangguk dan dengan keras berkata kepada para penjaga kekaisaran, "Pastikan untuk menerima semua tantangan dengan benar, jangan kehilangan muka para penjaga kekaisaran." Dipahami, orang-orang yang telah dikirim kali ini adalah elit penjaga kekaisaran, dan karenanya individu-individu yang bangga, mereka sudah lama ingin menanggapi provokasi berulang dari tentara Changlan. Sosok berotot melesat keluar, mendarat di atas panggung saat suara yang kuat bergema, "Penjaga kekaisaran, Tong Wudi, saudara laki-laki dari pasukan Changlan mana yang ingin pergi?" Genesis Qi berputar di sekitar sosok ini, menampilkan kekuatan tahap perawatan Qi awalnya. Dia adalah salah satu petugas di penjaga kekaisaran. "Haha, hebat, pasukan Changlan. Sun Meng, aku akan menghiburmu." Sesosok juga ditembakkan dari pihak tentara Changlan. Dia jelas tidak lebih lemah dari Tong Wudi. Sorakan meletus dari seluruh saat kedua individu naik ke atas panggung. Kedua belah pihak tidak membuang waktu dengan kata-kata. Setelah menangkupkan tinju mereka bersama-sama, serangan ganas meledak, menyebabkan debu beterbangan, pukulan dan tendangan terbang satu demi satu, membuat intensitas pertarungan semakin jelas. Suasana di bawah panggung meledak, pasukan dari kedua belah pihak berteriak dan bersorak gila-gilaan. Pertarungan berlangsung cukup lama sebelum berakhir dengan kemenangan tipis Tong Wudi, menyebabkan sorakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar sekali lagi. Setelah aksi pembukaan, para ahli dari kedua belah pihak naik ke panggung satu demi satu. Intensitas pertarungan membuat sorakan di sekitar panggung naik turun seperti ombak. Zhou Yuan dengan penuh semangat menikmati setiap pertarungan. Semua prajurit ini telah ditempa oleh darah dan api, dan serangan mereka sangat menentukan dan sengit, jauh melampaui pertarungan antara para siswa Institut Zhou besar. Saat suasana menjadi semakin hidup, Qi Hao tiba-tiba berdiri dan berkata dengan senyum yang tampaknya santai, "Saya mendengar bahwa Yang Mulia berhasil mengubah situasi yang cukup putus asa selama ujian peringkat kelas dan menjadi cukup terkenal di Zhou besar. Ini telah membuat kami saudara tentara Changlan agak penasaran dengan Yang Mulia. Maukah Anda menunjukkan kepada kami satu atau dua hal untuk memperluas wawasan kami?"
Mata di sekitarnya menyapu dan menatap Zhou Yuan dengan penuh minat. Semua orang telah mendengar desas-desus bahwa pangeran mereka tidak dapat berkultivasi, dan karenanya sangat terkejut ketika mendengar berita tentang ujian peringkat kelas baru-baru ini. Lagi pula targetnya adalah aku. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah. Dia hanya tahu bahwa Qi Hao ingin menimbulkan masalah baginya malam ini. Dia jelas berencana membuat Zhou Yuan kehilangan muka di depan tentara Changlan dalam upaya untuk merusak reputasinya dan klan kerajaan. Jadi bahkan jika Wei Changlan memilih untuk memihak klan kerajaan di masa depan, tentara-tentara Changlan akan merasa bahwa klan kerajaan tidak berguna, membiarkan pemikiran lain muncul di benak mereka. Masalah yang tampaknya kecil sebenarnya dipenuhi dengan niat jahat Qi Hao. Qi Hao menyeringai saat melihat Zhou Yuan. Dengan lambaian tangannya, seorang pria kurus berdiri. Saya pernah mendengar bahwa Yang Mulia mengalahkan adik laki-laki saya saat dia menggunakan seni pemutus meridian untuk membuka 8 saluran. Jadi, pasukan Changlan kami akan mengirim ahli 8 meridian yang sebenarnya untuk menguji kemampuan Yang Mulia. Qi Hao yang pintar tidak mengirimkan ahli tahap perawatan Qi karena tidak ada yang akan merasa memalukan jika Zhou Yuan kalah. Oleh karena itu, seseorang yang telah membuka blokir ke-8 meridian tetapi belum membuka tempat tinggal Qi adalah lawan yang paling cocok. Sangat jelas bahwa Qi Hao telah banyak memikirkan keputusan ini. Hehe, tidak apa-apa jika Yang Mulia merasa tidak perlu. Lagi pula, kami orang biasa dan Yang Mulia hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Qi Hao menghela nafas dalam-dalam seolah dia mengerti sepenuhnya. Tetapi niatnya sangat jahat. Jika Zhou Yuan menolak pada saat ini, tentara-tentara Changlan akan merasa bahwa dia memandang rendah mereka karena statusnya sebagai pangeran. Dengan demikian, kesan mereka tentang dia secara alami akan menjadi agak negatif. Di sampingnya, ekspresi Wei Qingqing berubah. Dia baru saja menyadari niat Qi Hao dan hendak angkat bicara. Tepat ketika Wei Qingqing hendak berbicara, di sampingnya, Wei Ting berkata di telinganya, "Qingqing, kita harus mengambil kesempatan ini untuk melihat dengan tepat seberapa mampu pangeran kita." Suasana di Kabupaten Changlan menjadi sedikit gelisah karena baru-baru ini berita tentang reruntuhan. Jika pangeran tidak memiliki kemampuan apapun dan dipermalukan, dia kemungkinan tidak akan dapat mengambilnya dan pergi, menyelamatkan kita semua dari masalah. Wei Qingqing sedikit ragu setelah mendengar ini, tetapi akhirnya mengangguk. Wei Ting memang ada benarnya. Jika Zhou Yuan benar-benar tidak mampu, kembali ke kota Zhou besar akan menjadi pilihan yang lebih aman untuk mencegah kemarahan Zhou Qing jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke Zhou Yuan saat ini, menunggu jawabannya. Di bawah tatapan mereka, Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap Qi Hao yang menyeringai sebelum tiba-tiba tersenyum. Karena semua orang bersemangat, aku tidak mungkin merusak suasana. Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat Qi Hao? Namun, Qi Hao agak terlalu mudah tertipu jika dia percaya bahwa ini akan menekan Zhou Yuan. Zhou Yuan berdiri, melompat dan mendarat di atas panggung saat kuas Yuan surgawi muncul di tangannya. Bentuk bela diri segera diaktifkan, menyebabkan kuas tumbuh menjadi tombak panjang. Kuas Yuan surgawi menunjuk ke tanah dengan sudut miring saat senyum tipis muncul di wajah Zhou Yuan. "Ayo, kita akan menganggapnya sebagai kekalahanku jika kamu berhasil menerima satu pukulan dariku." Kata-kata Zhou Yuan langsung menimbulkan suara aneh yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan yang menonton. Tentara dari kedua tentara Changlan dan penjaga kekaisaran tidak bisa membantu tetapi bersorak, abaikan kekuatan Zhou Yuan untuk saat ini, hanya keberaniannya saja yang sangat mereka sukai. Wei Qingqing tercengang sejenak sebelum dia berkomentar, kata-kata yang berani. Di sampingnya, Wei Ting menyeringai dengan jijik. Qi Hao terkekeh pelan sebelum mengambil pisau panjang berwarna merah menyala dan menyerahkannya kepada pria kurus itu. "Pergilah, jika kamu menang, senjata Genesis kelas menengah ini akan menjadi milikmu." Pria kurus itu dengan cepat menerima senjata itu, kegembiraan menggelegak di matanya. Senjata Genesis kelas menengah bernilai lebih dari 1000 kristal Genesis, sesuatu yang tidak akan pernah mampu dibeli oleh seorang prajurit seperti dia. Pisau di tangan, pria kurus itu melompat ke atas panggung, matanya hampir terbakar saat dia menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan mengabaikan tatapan yang membakar, ekspresinya mirip dengan air yang mematikan. Genesis Qi di sekitarnya mengalir ke tubuhnya melalui hidungnya dan sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba melesat ke depan, langsung menuju pria kurus itu. Skill Genesis tingkat tinggi, Flaming Blade Beheader, pria kurus itu tidak berani menunda. Dengan raungan, dia menggenggam pedang dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke bawah saat api muncul di tubuhnya. Itu adalah potongan yang sangat mematikan yang mengeluarkan aura kekerasan. Jelaslah bahwa kekuatan pria kurus itu adalah tingkat teratas di antara 8 praktisi saluran. Serangannya lebih ganas dan lebih kejam daripada serangan Qi Yue selama ujian peringkat kelas. Namun, tubuh Zhou Yuan bahkan tidak tersentak menanggapi pukulan yang begitu kuat. Serbuannya berlanjut,
ujung kuas Yuan surgawi memunculkan percikan api saat melesat melintasi tanah. Zhou Yuan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam saat Genesis Qi mengalir ke tubuhnya. Dengan sentakan tiba-tiba dari kuas Yuan surgawi, cahaya hijau keluar dari ujungnya. Teknik aura flare, kali ini, aura hijau memanjang beberapa inci dari ujung kuas. Ini dikombinasikan dengan kekuatan kuas Yuan surgawi jauh melebihi waktu ketika Zhou Yuan menggunakannya selama ujian peringkat kelas. Kuas Yuan surgawi ditusuk seperti tombak saat tubuhnya melesat ke depan, disertai dengan suara menusuk sementara itu bahkan merobek udara itu sendiri. Pada akhirnya, kuas itu berbenturan dengan bila api pria kurus di bawah pengawasan orang banyak. Suara logam melawan logam terdengar saat percikan api beterbangan. Pada saat yang sama, semua orang menyaksikan salah satu sosok itu terlempar ke belakang, mengambil langkah demi langkah di tanah, hanya berhasil menstabilkan dirinya beberapa lusin langkah kemudian. Saat dia menstabilkan tubuhnya, semua orang melihat ke arahnya sebelum meledak menjadi kebisingan. Sosok itu adalah pria kurus 8 saluran. Tidak ada yang mengira dia tidak mampu menangani bahkan satu pukulan pun dari Zhou Yuan. Wajah pria kurus itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia perlahan mengangkat bila panjang merah menyala di tangannya, hanya untuk menemukan banyak retakan yang muncul di tubuhnya, sebelum hancur segera setelah. Keheranan muncul di mata para penonton. Apakah Pangeran Zhou Yuan baru saja menghancurkan senjata Genesis kelas menengah? Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Di dekat api unggun tertentu, mata Wei Qingqing sedikit melebar saat dia melihat ini. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa destruktifnya pukulan Zhou Yuan sebelumnya. Bahkan seorang ahli tahap perawatan Qi awal akan merasa terancam oleh kekuatannya. Sepotong keheranan melintas di mata Wei Qingqing saat dia menatap sosok Zhou Yuan dan bergumam, jadi rumor itu benar. Di atas panggung, kuas Yuan surgawi di tangan Zhou Yuan miring ke tanah saat dia tersenyum, terima kasih telah membiarkanku menang. Qi Hao percaya bahwa mengirim seseorang yang akan membuka tempat tinggal Qi akan cukup untuk mengalahkan Zhou Yuan. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan telah tumbuh lebih kuat setelah ujian peringkat kelas dan membuka blokir meridian-meridian ketujuhnya. Kemungkinan hanya segelintir orang di bawah tahap perawatan Qi yang mampu menerima satu pukulan dari dia saat ini. Tentara-tentara Changlan yang tak terhitung jumlahnya bersorak-sorai di bawah panggung. Rasa hormat dan kekaguman kini hadir di mata yang memandang ke arah Zhou Yuan. Langkahnya yang indah ternyata telah memenangkan hati semua prajurit yang menghormati yang kuat ini. Pangeran Zhou Yuan, tidak ada yang tahu siapa yang memulainya. Tetapi sorakan yang memekakkan telinga mulai terdengar satu persatu, bergema di seluruh barak. Di samping salah satu api unggun, wajah Qi Hao tampak sedikit kaku di bawah cahaya api. Jelas bahwa dia tidak pernah membayangkan rencana awalnya untuk merusak reputasi Zhou Yuan, malah sebaliknya. Pangeran dari kota Zhou besar telah mendapatkan pengakuan dari prajurit tentara Changlan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a